Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja teman-teman semuanya. Perkali ini setelah lolos ujian tahap pertama, masih banyak pertanyaan siapa saja yang berpeluang besar untuk lolos tahap kedua. Bahkan tidak ikut ujian pun, tidak ikut ujian tahap 2 pun masih bisa lolos. Yang pertama yang berpeluang besar itu adalah lolos passing grade tahap 1 masuk ke kategori 1, yaitu dengan kode XP1 ataupun JP1. XP1 seperti ini, itu sekolah induk yang lolos passing grade pertama, itu yang memenuhi ambang batas sesuai peraturan yang pertama, maupun yang JP1 itu juga memiliki peluang besar, dengan catatan nanti lawannya tidak lebih besar nilainya. Yang selanjutnya adalah lolos passing grade tahap 1 kategori 2, yaitu dengan kode XP2 maupun ZP2. Nah, ini usia 50 ke atas. 50 ke atas itu nanti passing grade teknisnya itu nanti 0 ya, tidak ada passing grade-nya alias 0. Yang penting manajerial sosial dan wawancara itu minimal ambang batas atau passing grade itu nanti lolos. Selanjutnya yaitu lolos passing grade tahap 1 kategori 3, yaitu dengan kode XP3 dan ZP3. XP3 itu yang penurunan passing grade ataupun yang afirmasi 10% untuk semua peserta, yaitu passing grade di afirmasi 10%. Yang kategori XP3 maupun JP3 itu nanti juga berpeluang besar, tapi dengan catatan tidak ada yang P1 maupun P2. Selanjutnya adalah guru yang bersertifikat pendidik dari honorer maupun yang dari lulusan PPG. Yang honorer ini nanti ya seperti ini, afirmasi 500 karena ini afirmasinya ABC, ABD, yaitu A itu serdik, B itu usia, D itu K2X K2. Ini nanti afirmasinya full ya, 500 karena sudah serdik. Ini nanti juga berpeluang sangat besar untuk lolos, karena di tahap 2 ini nanti tidak ada keistimewaan di sekolah induk maupun non induk, semuanya sama. Kalau ini ya ini contoh X guru induk tapi tidak lulus ya, tapi yang peringkat kedua ini yang serdik ini tadi ini juga tidak lulus tapi passing grade, karena ini adalah keistimewaannya dari sekolah induk. Itu meskipun tidak lulus, itu yang di bawahnya yang non induk itu tidak otomatis lulus. Nah, selanjutnya untuk peluang besar di tahap 2 itu adalah yang mendapatkan nilai murni passing grade tertinggi, yaitu yang tanpa afirmasi, karena yang di ranking itu berdasarkan nilai murni per kompetensi, bukan jumlah totalnya ya. Jadi nanti di jumlah nilai murninya di sini, nilai murni di sini itu tertinggi. Nah, ini seperti peringkat kedua ini adalah sudah passing grade untuk guru kelas, dan nanti ini otomatis ini nanti kalau lawan-lawannya itu di bawah 320, ini nanti yang berpeluang besar untuk lolos passing grade untuk yang menempati posisi di tahap kedua. Selanjutnya adalah ada di kategori P1, P2, P3, yaitu passing grade 1, kedua atau ketiga.
yang nanti pas ujian tidak ada saingannya atau ujiannya seorang diri, bahkan sampai-sampai tidak ikut ujian tahap 2 pun dia lolos, tapi dengan catatan dia pas pemilihan formasi di tahap 2 dia memilih, karena di tahap 2 ini nilai di tahap 1 itu dipakai selama masih passing grade dan sesuai formasi yang dipilih. Misalnya di kategori 1 itu memilih guru kelas, sementara di passing di tahap 2 itu juga sama-sama memilih guru kelas, bukan beda formasi ya. Misalnya di tahap 1 itu memilih guru kelas, kemudian di tahap 2 memilih misalnya IPS atau IPA, kan sudah beda, itu nanti tidak diakui nilainya. Nah, harus sama-sama formasinya, yaitu guru kelas di tahap 1 dan guru kelas di tahap 2. Nah, bahkan tidak ikut ujian pun dia lolos karena tidak ada saingannya. Ya, ini nanti pinter-pinternya saja ya untuk kalian semuanya ya. Misalnya di kecamatan kalian atau di daerah kalian itu nanti saling komunikasi kira-kira daftar di mana, biar semuanya tidak tubrukan seperti di tahap 1 kemarin. Ada banyak kasus yang menumpuk, sementara di sekolah lain tidak ada pendaftarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya contoh seperti ini, itu formasinya 100, pelamarnya 200, yang lulus 80, sisa formasinya 20. Apakah yang passing grade 1 sampai 3 ini nanti otomatis menempati yang 20 ini? Seperti itu, seperti CPNS yang kemarin katanya juga diacak ya, di-rank lagi, yang nilainya tertinggi di-rank lagi untuk menempati formasi yang masih kosong. Nah, misalnya ini nanti menempati formasi yang masih kosong, ini nanti juga di-ranking juga. Misalnya yang P1 misalnya yang daftar yang lolos 10, berarti nanti otomatis ya, yang P2 juga otomatis karena urutannya P1 P2 ya. Ini nanti yang P3 ini nanti masih sisa kuota 5, berarti nanti juga di ranking berdasarkan nilai tertingginya, yaitu nanti urutannya teknis terlebih dahulu. Nah, ini apakah ini nanti yang dinamakan optimalisasi formasi itu seperti ini, yang sekiranya formasinya masih kosong nanti ditempati oleh penelamar atau pendaftar yang passing grade, dengan catatan nanti formasinya atau penempatannya itu nanti diacak oleh yang berwenang. Apakah seperti itu ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, dan semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.